guys, berjumpa lagi sama aku Najwa Sabina yang keren ini. Oke, di sini aku pengen bahas beberapa hal yang menarik sama kalian. Mungkin buat kalian yang lagi merasa bosen, gabut, atau patah hati nih, bisa banget dengerin aku. Jadi aku pengen ngebahas mengenai awal mula dari bahasa Bekasi. Dan mungkin kalian ada yang merasa kepo, kenapa ada bahasa-bahasa unik di situ. Nah, di sini aku bakal jelasin secara singkat bahasa gaul yang sekarang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke topik yang akan aku bahas, aku pengen jelasin dulu nih mengenai folklore. Kalian tahu nggak sih apa itu folklore? Nah, jadi secara singkat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Nah, topik yang akan aku bahas ini adalah salah satu dari beberapa contoh yang ada di folklore, yaitu bahasa. Jadi gimana sih awal mula adanya bahasa gaul yang ada di Bekasi? Nah, Bekasi ini adalah daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan berdekatan dengan Provinsi Jakarta. Jadi cerita singkatnya, pada abad ke-7 Masehi, ada sebuah kerajaan bernama Tarumanegara yang masuk dan berpusat di wilayah Bekasi. Buat kalian yang belum tahu, kerajaan Tarumanegara ini adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang ada di Jawa Barat. Pada zaman itu, bahasa Sunda menjadi bahasa resmi di kerajaan tersebut dan digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanegara, bahasa Sunda tetap menjadi bahasa yang sering digunakan di Bekasi. Kenapa? Karena memang sebagian wilayah Bekasi ini, suku Sunda adalah suku asli dari Jawa Barat. Nah, setelah itu, sampai saat ini juga orang Bekasi selalu memakai bahasa Sunda di beberapa tempat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini memang gak heran sih kalau bahasa gaul di Bekasi ini tergolong unik. Selain itu juga karena proses dari migrasi yang cukup tinggi menciptakan asimilasi dan alkulturasi dalam percampuran bahasa. Hal ini yang menyebabkan beberapa bahasa telah melebur menjadi satu kesatuan bahasa Bekasi. Adapun bahasa gaul Bekasi yang dimana merupakan campuran dari suku Betawi, Jawa maupun Sunda. Nah, sehingga memang sebagian besar penduduknya memang banyak dari ketiga suku itu, terutama Betawi dan Sunda. Dan karena itulah dalam pergaulan sehari-hari, akhirnya muncul kosakata-kosakata yang merupakan bahasa campuran dari ketiga itu. Selain itu, memang Bekasi memiliki ragam kosakata yang unik yang menjadi ciri khas dari bahasa mereka. Banyak bahasa yang telah melebur menjadi kesatuan dan satu bahasa, yaitu bahasa dari Bekasi. Contohnya kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Bekasi itu bagian gua mah mau dikata apa ge. Nah, kalimat ini terdiri dari beberapa daerah seperti kata bagian yang diambil dari bahasa Cirebon, mah dari bahasa Sunda, mau dikata apa dari bahasa Betawi Melayu, ge dari bahasa Banten, dan serta gua yang berasal dari bahasa Mandarin. Ada beberapa contoh bahasa gaul yang di Bekasi. Selain itu ada pertama Gadanta. Nah, Gadanta ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang artinya nggak jelas. Nah, kalimat ini biasanya digunakan untuk membalas perkataan seseorang atau tindakan yang kita nggak bisa mengerti. Yang kedua ada kata ilok. Nah, kata ilok ini memang digunakan untuk mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap suatu hal. Kata ilok ini memang sering dilontarkan seperti serius atau masa lu nggak percaya. Nah, ketiga ada sabi. Kita mungkin sering mendengarkan kata sabi. Ternyata kata ini juga diucapkan secara berulang tanpa jeda akan membentuk kata bisa. Nah, memang dalam bahasa Bekasi ini sering adanya pembolak-balikan kata. Nah, di mana ada juga selain kata sabi yaitu bakil atau yang artinya balik. Nah, keempat ada bae. Nah, di Bekasi ini memang ada imbuhan yang memiliki arti saja. Penggunaannya itu sering dilontarkan pada kata diem bae dah. Nah, ini memiliki arti diem sajalah. Nah, berhubung pelajaran bahasa Betawi memang belum ada, maka Provinsi Jawa Barat mengisi slot pembelajaran bahasa daerah yang masih kosong dengan bahasa Sunda. Nah, maka dari itu sebagai bahasa atau pelajaran bahasa daerah yang ada di Bekasi. Oke guys, gimana nih? Kalian udah gak penasaran lagi kan mengenai bahasa-bahasa atau kosakata yang bermunculan di Bekasi? Jadi itu aja yang aku pengen jelaskan. Cukup sekian, semoga bermanfaat buat kalian yang menonton.
Terima kasih juga udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.